Begini loh Bu, kami berdua ini sedang dilanda ketakutan dosa kesombongan Bu. Kenapa kalian berkata seperti itu? Karena saya setiap pagi waktu bercermin, saya lihat wajah dan tubuh saya, ternyata saya ganteng dan maco, Bu. Dan khusus saya Bu, saya itu merasa menjadi orang yang paling ngangenin dan gak... Lu tenang aja, Del. Kalau lu cerewet, malah konsentrasi gue terganggu. Kalau lo nggak konsentrasi, gue malah cerewet nih. Gue tuh pernah ikut racing, jadi lu nggak usah khawatir. Mon, Mon. 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 Kasian deh, Bo. Kasian. Ngapain kasian dia sama dia? Dia udah mulai kita. Biarin aja dia. Tapi kan dia lekong. Lekong. Lekong udah mati. Ngapain diurusin? Biarin aja. Daripada kita urusan polisi, nah kita kabur yuk. Ya kabur aja ya. Ya, ayo. Hah? Ketindang dong, ayo. Gimana sih? Mon. Kenapa lo, Mon? Gue geger otak nggak ya, Del? Enggak, Mon. Jangan khawatir. Lo kan nggak punya otak. Aduh, penglihatan gue kok hijau semua sih, Del. Lo emang ada di bawah pohon, Mon. Aduh. Kasih tahu dong, Del. Lo nggak nanya. Mon. Del, Ah. utang gue sama Muklis, bayarin nih. Udah utang lo sama Muklis, nggak usah lo pikirin, Mon. Lo bayar. Aduh, lagian lo naik motor nggak ngeliat bencong sih. Bencongnya sih kelihatan, Del. Tapi bancinya nggak kelihatan. Aduh, emang gara-gara tuh bencong sama banci, dia harus ganti nyawa lo nih, Mon. Jangan, Del. Jangan ganti nyawa bencong sama nyawa gue dong. Kenapa emang, Mon? Gue nggak mau jadi bencong, Del. Bancinya juga belum tentu mau, Mon. Aduh. Del, Kenapa, Mon? lo mau ngabulin permintaan terakhir gue nggak, Del? Lo jangan ngomong kayak gitu dong, Mon. Lo kan temen gue satu-satunya, Mon. Lo jemput pacar gue, Del. Gue mana tega ninggalin lo sendirian kayak gini. Ini permintaan terakhir dari sobat lo, Del. Gue nggak bisa, Mon. Lo sekarat kayak gini. Cece, si Cece. Cepet, bego. Gue nggak bisa, Mon, ninggalin lo sendirian sekarat kayak gini. Masa gue sebagai teman lo nggak nyaksiin saat-saat terakhir lo sih, Mon? Tolong dong, Del. Ya udah deh. Siapa tadi nama pacar lo? Rati. Ya udah, gue ke rumah Rati deh. Terus gue masih apa, Del? Masih aja nyebelin lo, ya udah sekarat ya. Ntar juga ada yang datang, Mon. Ya apa, Del? Malaikat maut. Doa ya, Del. Mon, kalau di sini sih? Aduh, gue takut di situ, Del. Tadi kayak ada yang nyamperin gue. Lagian juga di situ panas banget. Lo udah sekarat, masih banyak tingkah, pakai milih-milih tempat. Nih gue bawain Rati nih. Rati sayangku, Ya, Bang. pacarku yang cantik dan imut. Masih sayang nggak sama abang? Sayang, Bang. Rati masih cinta. Cinta banget, Bang. Abang mau pergi. Jangan pergi, Bang. Jangan pergi. Sekarang Rati dandan seperti biasa kalau mau ketemu sama abang, Ti. Ini kan udah dandan, Bang. Kenapa dia harus dandan sih, Mon? Tadi waktu lu pergi, Del, ada malaikat maut mondar-mandir di atas pohon. Kayak mau cabut nyawa gue. Mukanya kebingungan. Tapi begitu ngeliat muka gue, nggak jadi. Mungkin muka gue kurang hancur kali, Del, ya. Gue takut malaikat maut datang lagi ke sini. Makanya gue suruh Rati untuk dandan. Karena kalau Rati dandan,
biasanya lebih hancur, Del, dari gue. Jadi maksud abang, biar Rati yang diambil nyawanya. Itulah permintaan terakhir Abang, Rati. Kabulkannya. Ajar lo bang. Nggak bantuin lu, Del. Rumah siapa nih, Del? Gede banget. Psikiater. Siki apa? Psikiater, norak banget deh. Terus kita ngapain di sini? Ya siapa tahu kalau kita ketemu psikiater, nasib kita bisa berubah, Mon. Psikiater sama paranormal sama ya, Del? Ya enggak juga sih, tapi paling enggak bisa ngelurusin pikiran-pikiran kita yang bengkok. Kita. Iya, pikiran lo. Tadi lu bilang kita. Kenapa jadi gue sendirian sih yang bengkok? Ya udah, mau berubah nggak nasib lo? Mau, Del. Udah lama banget pikiran gue pengen lurus. Jangan malu-maluin ya. Iya. Ya udah nunduk, pakai ngangak. Tapi psikiater bohong melulu. Katanya dalam bulan-bulan ini saya akan mendapatkan suami. Tapi kok sampai sekarang malah menjanda terus. Kenapa tuh, Del? Ya, namanya juga orang, Mon. Beda-beda nasibnya. Ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cakep, ada yang hancur. Kenapa bedanya di gue mulu sih? Makanya lo mau berubah nggak? Mau. Yuk. Jadi begini, Busik. Kok busik sih? Kan gue psikiater. Dokter aja panggilnya dok. Udah gua aja ngomong. Malu-maluin aja lo. Begini loh, Bu. Kami berdua ini sedang dilanda ketakutan dosa kesombongan, Bu. Kenapa kalian berkata seperti itu? Karena saya setiap pagi waktu bercermin, saya lihat wajah dan tubuh saya, ternyata saya ganteng dan maco, Bu. Dan khusus saya, Bu, saya itu merasa menjadi orang yang paling ngangenin dan gak ngebosenin. Tapi kenapa orang-orang bilang kami jelek ya, Bu? Kami jadi malu menilai diri sendiri. Takut dengan dosa kesombongan itu, Bu. Dan yang membuat saya nggak habis pikir, Bu, kami itu selalu apes. Kalau memang kalian merasa ganteng dan maco di depan cermin, itu bukan dosa kesombongan. Cuma apa, Bu? Cuma kalian itu salah dalam menilai diri sendiri. Karena memang sebenarnya kalian berdua itu memang jelek. Jadi dosa kalian berdua itu kalian salah dalam menilai diri sendiri. Masa wajah jelek ingin dibilang ganteng dan maco? Kurang ajar tuh Bu psikiater tadi, Del. Masa kita dibilang jelek banget? Iya, Mon. Gue juga tersinggung banget. Katanya orang jelek nasibnya selalu jelek. Kalau nasib lo tuh iya benar selalu jelek. Kenapa sih, Del? Seneng banget lu mojokin gue. Kayak gue pacar lu aja. Gue mojokin lo karena lo kayak cucian kotor. Tapi gue gak percaya tuh kata-kata ibu tadi. Del. Del, kok lu bengong? Mon, lo lihat tuh. Cewek yang tadi tuh. Dari tadi ikuti saya terus. Bawa anak kamu. Jangan ikuti saya lagi. Sayang banget, Del ya. Cewek cakep kayak begitu, berantem di jalanan. Mungkin tuh cowok suaminya kali, Mon. Walaupun dia punya anak, gue juga masih mau tuh, Del, sama dia. Lo mau sama suaminya? Suaminya. Ya sama ceweknya. Ya gue juga mau banget, Mon, kalau sama ceweknya.
Daripada ngejomblo terus, bujangan terus, lapuk lama-lama gue. Kenapa, Mbak? Disakiti ya, Mbak ya? Tuh, memang lelaki kurang ajar. Janjinya mau mengawiniku dan mau menyayangi anakku ini. Ke pulau nemu pengki dekat harimau. Si harimau namanya Simba. Kalau lelaki itu tidak mau, saya mau kok, Mbak.